Mundu sihor. Nah, ini mulai dari kecil, adik-adik kita, anak-anak kita kalau mengikuti polanya Nabi, itu juga diajari tauhid. Ada sahabatnya itu disebutkan, Ibni Amihi Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas itu mulai dari kecil sudah diajari tauhid sama Nabi. Ada di hadis Arba'in Nawawi itu Abdullah bin Abbas itu usianya jauh sama Nabi, Pak. Sering dipanggil hulam, ta'al hulam, ya nak sini nak, kecil gitu ya. Digendong-gendong sama Nabi. Itu dengan baca di hadis 40 Arba'in Nawawi itu ya, Imam An-Nawawi. Itu didoakan sama Nabi. Ada yang hafal doanya Nabi untuk Ibnu Abbas yang bisa kita ambil untuk mendoakan anak kecil-kecil? Bukan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma fattihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, anak ini digendong sama Nabi. Besok kalau besar, jadikan orang yang mengerti agamanya. Dan ya Allah, anak ini jadikan orang yang mengerti tafsir dan takwilnya Quran. Maka Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu ketika sudah jadi orang menjadi ahli tafsir di kalangan para sahabat. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Tolong dilihat di buku kitab hadis Arba'in Nawawi. Saya setiap ketemu anak kecil, cucunya siapa, anaknya siapa itu selalu saya rangkul, saya doakan. Ya, melihat sikon, melihat keadaan. Ya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ada sampai rumahnya itu rungkut, saya ngaji di mana? Di Penele. Anaknya cucunya diajak ke Penele. Suruh salaman sama saya. Nah, lalu saya suruh mendoakan. Ya sekedar itu aja. Ya. Mudah-mudahan mandi gitu ya. Doanya siapa saja penting harus kita tebar, putranya siapa saja, cucunya siapa saja, mudah-mudahan Allah menjadikan orang yang ahli agama. Maka Ibnu Abbas ini waktu masih kecil, Ibnu Abbas juga sudah diberitahu tentang tauhid sama Nabi. Apa dawuhnya Nabi di situ itu? Ya, mundu sighar, ya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Monggo, jika kamu minta ya. Halaman 41 yang di tengah itu. Bila kamu minta, mintalah kepada Allah. Terus? Dan bila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Maka saya pernah jadi guru, saya bilang ke murid saya, Mas, doa itu jangan di cancel sendiri. Gimana maksudnya? Yakinlah sama Allah. Entah kamu itu dikabulkan kapan, sekarang, 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, atau kapan saja, itu mesti ada solusinya. Karena Allah itu tidak mungkin mengingkari janji. Makanya doa itu jangan di cancel sendiri. Contoh, saya bilang, kamu enak sholat berjamaah sama Pak Guru, Bu Guru di masjid, duhur sholat, bareng ya Allah, mudah-mudahan Engkau memudahkan aku dapat pekerjaan, kemudian Engkau mudahkan aku masuk perguruan tinggi dan sebagainya, terus minta. Begitu kamu keluar dari masjid mikir, lah masa iso kira-kira. Nah, kalau pikirannya begitu, percaya nggak sama Allah kira-kira? Nggak percaya. Maka ibu yang saya terangkan itu tadi, mudah-mudahan Allah tetap memberikan sehat, memberikan hidayah. Ketika saya ngaji juga ikut biasanya kalau di sepanjang itu. Ya, maka jangan menyepelekan itu. Nah, nasihatnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang masih kecil itu dimaknai mulai dari kecil tanamkan akidah tauhid supaya kehidupan itu terarah. Maka dawuhnya Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Coba tak cek, tapi saya tidak terangkan. Bukan dites, tapi dicek. Kalau jangan bisa menjawab, berarti tidak lupa pelajarannya. Halo? Siap menerima tantangan? Ya. Dalam peristiwa apa Nabi Muhammad itu memohon kepada Allah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan yang luar biasa, di luar akalnya manusia. Ini tauhidnya mantep kabeh.
Perang Badar, Pak. Ini sendirian berdoa sama Allah. Salah satu doanya kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, jika umat ini nanti habis dimusuhi orang kafir, jangan harap engkau disembah lagi di dunia ini untuk selama-lamanya. Coba. Mengultimatum ini, Pak. Iya betul, Pak. Nah, saya dan panjenengan doa itu bisa dimodifikasi. Ya Allah, jadikan anak ini. Kalau tidak engkau jadikan sebagai orang soleh dan solihah, rasanya siapa lagi yang mendoakan saya? Nah, begitu Mas. Sudah berdoa begitu, Bu? Ya, besok berarti besok. Itu, Pak. Jadi hitung-hitungan teori apa saja habis umat Islam itu. Zaman Nabi saat itu. Nabi sendiri mengakui kok 300 sana lebih dari 1000 habis. Tapi qadarullah, inilah kekuatan orang minta pertolongan sama siapa tadi? Allah. Nah, jujur saja, mohon maaf, pada umumnya kita itu kalau sudah mengandalkan banyak teori, akal ini, strategi ini dan itu, mohon maaf, lupa terhadap kekuatan apa? Doa. Itu jujur, Pak. Ya. Nah, begitu. Saya boleh cerita setengah menit? Saya tidak usah sebut namanya, tapi pernah saya terangkan entah di Ad-Da'wah, entah di Al-Muhajirin, apa di An-Nur. Ada mahasiswa Indonesia kuliah di ITB, Institut Bandung. Cerdasnya luar biasa. Sampai sekarang masih ada. Berkeliaran di Indonesia. Ya bukan berkeliaran, masih ada gitu. Kok berkeliaran? Pada waktu jadi mahasiswa nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Dan dengan PD-nya dia mengatakan tanpa agama saya bisa cerdas. Wah, itu. Tanpa agama saya bisa kaya. Tanpa agama saya bisa jadi sarjana. Tanpa agama saya sehat. Agama itu racun di masyarakat, tidak perlu. Qadarullah, pikirannya berubah. Menjelang lulus jadi sarjana, diskusi sana, diskusi sini dan seterusnya, tiba-tiba Allah mentakdirkan dia tertarik mempelajari agama. Yang dipelajari bukan Islam toh. Mohon maaf teman-teman yang beragama bukan Islam. Agama ini dipelajari, agama ini dipelajari, agama termasuk agamanya panjenengan. Dan agama itu yang dipelajari dari mana? Kitabnya dulu. Karena sesuatu disebut agama itu kalau ada Tuhan yang dipercaya, kalau ada Nabi yang membawa agama, siapa yang membawa agama? Bagi kita Nabi Muhammad. Kalau ada kitab suci yang dipercaya. Nah bagi kita kitab sucinya apa? Quran. Semua kitab suci dibeber, dipelajari. Begitu buka Quran, baru surat Al-Baqarah ayat yang pertama, kedua, apa bunyinya? Pasti bisa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil. Ini kitab tidak diragukan lagi, petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, akal cerdasnya main. Loh, ini Muhammad ini kapan menerima ayat Al-Quran ini? Kok Quran ini menantang orang yang hidup di ribuan tahun yang akan datang? Kok sudah berani bilang ini kitab tidak diragukan lagi, petunjuk bagi orang yang takwa? Padahal saat itu gelap, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa, tidak ada macam-macam. Gelap gulita, gurun Sahara. Kok bisa bilang gitu? Lalu dia, oh ini kalau begitu bukan buatan Muhammad. Dari situ Allah membukakan hatinya masuk Islam. Sekarang masih ada orangnya. Saya tidak usah sebut namanya. Kalau tidak salah orangnya pernah masuk di daftar 180. Saya mencari sendiri. Itu Indonesia ada, dunia internasional juga ada. Kalau dunia internasional yang saya ketahui adalah Maurice Bucaille. Orang mana itu Pak? Prancis. Apa profesinya Pak? Dokter. Objin. Ya. Kok bisa masuk Islam? Yang buka Quran. Dari mana Muhammad kok bisa menerangkan yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin tsalat. Allah yang menciptakan kalian di dalam perut ibu kalian, satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian dalam 3 kegelapan.
Saat itu gelap, tidak ada perguruan tinggi, tidak ada madrasah, tidak ada ini, tidak ada sekolah. Saya bertahun-tahun mengerti masalah ini itu habis sekian juta, sekian ratus juta. Ya. Tapi dari mana Muhammad kok bisa ada rumusan dari ini? Surat Az-Zumar ayat 6. Qadarallah, panjang ceritanya. Maurice Bucaille masuk apa? Islam. Maka nulis buku Quran, Bible, dan Sains Modern. Makanya sebenarnya kalau kita mau jujur, teori pendidikan nasional itu harus dimulai dari Quran. Jangan diterangkan fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, tata negara, ekonomi, dan sebagainya. Itu teorinya berikutnya, setelah mantep dulu di Al-Quran. Mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan dimudahkan oleh Allah memahami Al-Quran. Ya. Biasanya pengajian begini ini tidak lama biasanya. Gimana Pak? Enggak ya wis. Wabillahi taufik wa hidayah. Wabillahi taufik. Jadi intinya di situ Bu, ya. Nah, kemudian saya tambah sedikit. Laqad 'allama Rasulullah ashabahu ayyabda'u da'watahum lin-nasi bitauhid. Nomor 3, Pak Eka, nyuwun tolong dibaca. Sedikit aja monggo. Rasulullah mendidik para sahabatnya agar nomor 3. Enggak kan? Oh ya, nggih, monggo. Rasulullah mendidik para sahabatnya agar memulai dakwah kepada umat manusia dengan tauhid. Nah, memulai dakwah dengan apa, Pak? Tauhid. Saya ulangi, memulai dakwah dengan apa? Nah, sekarang saya tanya. Apa bonus atau pahala yang disiapkan oleh Allah menurut hadisnya Nabi ketika ada orang berdakwah, Pak panjenengan, lalu ada satu saja orang diberi hidayah oleh Allah atas usaha kita dapat bonus senilai apa? Reguan? Ada yang masih ingat Pak? Nah, Rasulullah sampai sumpah. Maka di sini ditulis Rasulullah memerintahkan mengajarkan sahabatnya untuk memulai dakwah dengan apa? Tauhid. Mengapa begitu? Orang yang berdakwah seperti panjenengan masuk dalam komunitas dakwah ini, lalu ada satu orang saja diberi hidayah oleh Allah atas usaha kita, maka orang itu dapat bonus. Saya bacakan hadisnya. Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Rasulullah sekaligus menantunya, itu disuruh Nabi berdakwah. Panjang ceritanya, kemudian di akhir perintahnya Nabi sumpah. Wallahi ya Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Demi Allah Ali, kalau kamu itu berjalan di dakwah ini, lalu ada satu orang saja diberi hidayah oleh Allah atas usahamu itu, kamu dapat bonus lebih baik daripada unta merah, dapat pahala lebih baik daripada senilai unta merah. Mengapa unta merah Pak? Saat itu kendaraan yang paling bergengsi dan paling mahal. Jika diparkir di depan rumah, semua orang lewat itu mesti melihat, waduh, semuanya waduh. Kalau dikruskan 2022 mobil yang harganya berapa Pak? Ada nggak mobil yang harganya 10 miliar? Jangan tidak pernah tahu karena nggak pernah beli. Mudah-mudahan dimudahkan Allah rezekinya Pak ya, yang halalan thayyibah. Ya, itu kalau 10 miliar, nah hitung-hitungan kalau orang bekerja profesional selama 30 tahun, 40 tahun, sudah masa purna tugas, rasanya rata-rata orang Indonesia tidak punya tabungan sampai 10 miliar. Betul Pak ya? Ngerasa 10 miliar. Kalau itu tidak mungkin, saya ulangi, kalau itu tidak mungkin orang dapat tabungan segitu, maka lakukan saja dakwah. Barangkali ada orang yang Allah beri hidayah, maka kita semuanya dijanjikan oleh Allah punya nilai pahala unta merah itu tadi. Maka orang Islam itu mohon maaf ya, dengan segala hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang belum akrab dengan kitab tauhid ini, tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya.
Saya ulangi, orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Dulu tidak sempat mondok, dulu tidak sempat serius, sekarang masih ada kesempatan. Seberapapun yang bisa kita raih. Sehingga ketika orang kembali kepada Allah, ada pertanggungjawaban yang benar. Nah begitu. Saya khawatir nanti lama-lama dengan punya kesan. Ya apa Ustaz embu padha karo kapur baru sak lemari. Apa ngedabrus kamari-mari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.